pra observasi. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Bas, assalamualaikum, Pak Bas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Bas? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Baiklah Pak Bas, kegiatan kita pada siang hari ini adalah pra observasi. Tujuan dari kita mengadakan kegiatan pra observasi ini adalah untuk menyamakan persepsi kita untuk persiapan observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Baiklah, saya ingin bertanya ini Pak, rencana observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti pertanyaan Bapak tadi, masalah tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan itu kendaraan mesin pendampingan itu di kelas 11 ya Pak. Jadi untuk tujuan pembelajarannya peserta didik harus mampu melakukan perawatan dan overhaul pada mesin kendaraan ringan, dalam hal ini mobil, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ya, itu tujuannya. Baik Pak. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu melakukan perawatan dan overhaul mesin kendaraan ringan sesuai dengan SOP Pak. Ya, betul. Baik Pak, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Ya, berbicara masalah area, tentunya siswa kita harapkan secara yang pertama adalah sikap ya Pak. Nah, sikap sesuai dengan harus profil pelajar Pancasila ya. Baik itu dalam dia belajar teori maupun praktek itu harus nampak sikapnya, itu yang diharapkan. Kemudian untuk pengetahuan, nah pengetahuan saya selama saya mengajar siswa itu sebelum melakukan suatu pekerjaan atau praktek ya, terutama apabila berhubungan dengan mesin ya Pak, siswa harus menguasai dulu masalah pengetahuan. Nah, pengetahuan sini contohnya lah nama komponen, fungsi komponen, cara kerja, termasuk analisis perbaikan terhadap kerusakan dari komponen itu untuk pengetahuan. Jadi siswa itu harus menguasai betul sebelum melakukan praktek. Nah, kemudian untuk keterampilan, ketika siswa melakukan keterampilan dengan dia menguasai pengetahuan tadi, dia tidak akan terlalu canggung berhubungan dengan mesin itu, apalagi dengan sesuai dengan perkembangan otomotif ini kian hari makin pesat, makin canggih gitu Pak. Jadi siswa itu jangan lagi terpaku kepada yang konvensional. Nah, sudah harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu keterampilan. Kemudian waktu dia melakukan praktek, dia tidak hanya sekedar membongkar pasang, tapi dia juga mampu memperhatikan keselamatan kerja. Keselamatan kerja baik itu dari rekan-rekan peserta didik tim yang berada di lingkungan itu, kemudian lingkungan tempat kerja, termasuk peralatan dan bahan yang digunakan. Terus mampu dia melakukan perawatan juga. Nah, kemudian bekerjanya harus sesuai dengan SOP. SOP ini kan tuntutan dari industri. Ya. Baik Pak, sangat menarik sekali ya Pak ya, apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi saya mencoba menyimpulkan di sini, jadi area pengembangan yang tidak dicapai itu sikap, pengetahuan dan keterampilan ya, siswa. betul. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang Bapak persiapkan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan PBM nanti ini? Baik Pak, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, tentu saya harus punya strategi. Nah, strategi saya di sini karena yang diharapkan siswa akan mampu melakukan overhaul sesuai dengan SOP. Tentu sebelum melakukan pekerjaan overhaul tadi, siswa harus memahami tentang komponen. Nah, bagaimana siswa supaya bisa memahami dengan jumlah bahan praktek yang terbatas, sementara siswa itu 30-an. Nah, tentu saya harus punya strategi. Nah, strategi saya sini saya tampilkan melalui video, video dan PowerPoint. Jadi siswa itu mengetahui seluk-beluk di bagian mesin sebelum melakukan perawatan atau overhaul tadi. Jadi nama komponen, fungsi komponen, cara kerja, termasuk perbaikan terhadap kerusakan.
Nah kemudian setelah siswa memahami itu, memahami komponennya, siswa akan melakukan praktikum tentang overhaul tadi. Nah, ketika melakukan overhaul tadi, siswa saya sediakan job sheet supaya arah dari kegiatan praktek itu tidak melenceng, sesuai apa yang dilakukannya dengan panduan yang ada job sheet. Nah, kemudian siswa akan melakukan praktek tadi. Nah, setelah siswa melakukan praktek tetap memperhatikan keselamatan kerja dan SOP-nya, siswa akan saya minta mempresentasikan laporan kegiatan prakteknya. Nah, jadi sehingga siswa itu betul-betul paham tentang pekerjaan atau perawatan yang dilakukan terhadap mesin tadi yang berupa overhaul tadi. Itu Pak strategi. Pak, sangat menarik sekali. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi dapat saya menyimpulkan strategi yang Bapak persiapkan di sini adalah memberikan teori ya, teori dengan menggunakan video. Kemudian setelah itu Bapak bekali siswa dengan job sheet ya, untuk mengarahkan mereka dalam bekerja nanti, dan terakhir siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Iya Pak. Untuk selanjutnya apa indikator ketercapaian dari pembelajaran Bapak? Iya, mengingat tadi keterbatasan dari sarana, dari bahan, ya, tentu saya harus istilahnya mencari solusi, ya, sehingga indikator pembelajaran itu tujuan pembelajaran tercapai dengan tetap memperhatikan apa kebutuhan daripada siswa itu. Di sini yang menjadi indikator adalah waktu. Nah, jadi waktu siswa melakukan overhaul tadi, saya batasi waktunya. Nah, satu siswa itu 1 jam per orang. Itu lengkap, dan mulai dari overhaul dari awal sampai kepada mempelajari komponen. Nah, setelah itu nanti memasang lagi sesuai dengan SOP, keselamatan kerjanya tercapai. Nah, setelah itu sampai dia mempresentasikan. Itu waktunya 1 jam. Nah, itu yang menjadi indikator Pak. Berarti di sini waktu sangat menentukan, sangat menentukan keberhasilan siswa kita. Jadi di dalam pelaksanaannya satu orang siswa diberi batasan waktu 1 jam. Iya, betul. Ini semakin membuat saya penasaran Pak, sangat penasaran. Nah, tidak sabar lagi rasanya saya ingin menyaksikan nanti dalam kegiatan observasi kelas. Nah, maka pertanyaan berikutnya, kapan ini Pak rencana pelaksanaan PBM ini Pak? Ya, untuk masalah pelaksanaan PBM, kemudian kegiatan yang saya rencanakan tadi, saya mengajar di kelas 11, kelas 11 teknik kendaraan ringan itu pada hari Rabu, setiap hari Rabu. Jadi saya rencanakan kegiatannya tanggal 29 November 2023 Pak. Jadi Bapak nanti boleh menyaksikan, kemudian memberikan saran bagaimana saya mengajar, saya bisa. Baik Pak, jadi rencana pelaksananya adalah tanggal 29 hari Rabu, tanggal 29 November 2023. Baik Pak, insya Allah nanti pada hari Rabu tanggal 29 November kita akan melaksanakan observasi kelas. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Nah, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita akan masuk yang tahu apa itu yang fakta dan buatan sangat mana. Siapa? Yang berani. Indra. Bawa. Indra adalah dua Jadi diharapkan setelah kita mempelajari ini, peserta ini mampu melakukan perawatan dan overhaul. Overhaul tahu? Tahu. Apa itu overhaul? Selamat berjumpa para siswa dalam mata pelajaran keterampilan otomotif. Pokok bahasan kita kali ini adalah perbedaan motor 2 langkah atau 2 tak dengan motor 4 langkah atau 4 tak. Salah satu ciri yang bisa kita lihat pada saat motor 2 tak hidup adalah asap yang keluar dari knalpotnya banyak. Pada motor 4 tak mempunyai katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Komponen-komponen mesin yang lain seperti torak, silinder blok, dan tutup silinder tidak ada perbedaan. Ini terus berulang-ulang sehingga poros berputar terus dan menghasilkan tenaga mekanis. Dari video tadi, siapa yang bisa menjelaskan tentang cara kerja mesin fakta? Adik, silakan. Motor paksa adalah motor mesin yang melakukan kerjanya 4 kali putaran piston gerak turun naik, 2 kali putaran rotasional. Langkah bahan bakar dan campuran udara dan bensin masuk ke ruang bakar. Katup masuk akan tertutup. Setelah katup masuk tertutup akan terjadi langkah usaha. Jadi yang dua ini satu siklusnya dia menghasilkan atau melakukan 2 langkah, berbeda dengan 4 tak. 4 tak itu adalah satu langkahnya dia melakukan satu siklusnya dia menghasilkan 1 langkah. Oke. Jadi bisa kompresi kita buang. Jadi tadi saya jelaskan juga kapan dikatakan langkah isa ketika piston itu juga dari TMA ke TMB. Kemudian P2 katup yang terbuka Masuk terbuka. Iya, katup masuk terbuka. Campuran langsung ke dalam ruang bakar. Kemudian langkah kompresi Piston bergerak dari TMB ke TMA. P2 katup ke mana? Tertutup. P2 katup parel ya. Jadi parel satu kemudian dalam sedangkan
Yang pertama, tujuan saya melakukan praktek ini adalah untuk mengetahui apa saja komponen-komponen dari mesin kulkas. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dari masing-masing komponennya. Seterusnya, untuk mengetahui bentukan dan rangkaian dari komponen mesin kulkas. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktek ini adalah kunci stop nomor 10, 12, 14, dan 17. Seterusnya obeng men, terus ring piston kompresor, dan tang. Keselamatan kerjanya yaitu menggunakan baju praktek, menggunakan sarung tangan, dan bekerja atau praktek sesuai dengan prosedur buku panduan. Teori singkatnya yaitu mesin overhaul adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menganalisa atau menjaga. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek dan mengondisikan kendaraan agar kendaraan kita tidak terjadi kerusakan yang fatal. Tujuan dari overhaul ini adalah untuk cara kerja dari overhaul ini adalah yaitu proses pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, bisa juga pergantian komponen, setelah itu pemasangan. Langkah kerjanya yaitu pertama, membongkar bagian bak oli atau tutup olinya. Yang kedua yaitu membuka loker alarm atau bahasa sekolah sayanya yaitu air siap. Setelah itu membuka bagian kepala silinder blok. Setelah membuka bagian kepala silinder blok, komponen-komponen dari mesin kulkas dan bagaimana cara kerja dari masing-masing komponennya. Setelah saya melakukan praktek ini, saya menjadi paham dan mengetahui banyak tentang bagian mesin. Saran dari saya yaitu lebih baik kita sering melakukan pengecekan pada mesin kendaraan kita dan jagalah kendaraan kita agar terhindar dari kerusakan yang fatal dan tidak menguras biaya yang cukup besar jika terjadi kerusakan. Terima kasih. Masih hapus ya. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada overhaul itu adalah memeriksa kondisi kendaraan itu tetap prima, ya, tetap optimal. Dengan tujuan lain mengurangi biaya. Biaya bagaimana? Biaya kalau sudah ada kerusakan, ya, mungkin kerusakan kecil atau apalagi kerusakan yang besar. Jadi kalau kita jaga kendaraan itu, kita lakukan overhaul dengan jangka waktu yang tentukan, kendaraan kita itu akan selalu optimal terpakai. Ya, itu tujuannya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada refleksi, ya, refleksi pembelajaran. Ya, bagaimana menurut siswa semuanya pembelajaran kita hari ini? Oke, ya, coba satu orang aja langsung. Ya. Untuk
kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Bapak untuk sebagai refleksi bagaimana yang Bapak rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi. Terima kasih Pak. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran praktikum ya, yang saya lakukan tadi, secara umum siswa saya cukup antusias untuk belajar. Artinya tujuan pembelajaran tercapai. Ya, siswa mampu melakukan overhaul. Overhaul di sini adalah bongkar pasang, pemeriksaan mesin mobil itu. Itu bisa dikatakan hampir 100%. Siswa mampu melakukan overhaul sesuai dengan prosedurnya. Baik, berarti indikator ketercapaian pembelajarannya bisa dikatakan tercapai ya Pak ya? Iya betul. Mungkin bisa Bapak ulaskan lagi bagaimana indikator ketercapaian pembelajaran yang telah tercapai tadi? Iya. Yang pertama, siswa mampu melakukan overhaul itu sesuai SOP standar prosedur. Nah, jadi ketika siswa itu membongkar, memeriksa, mengeceknya, siswa itu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Itu standar prosedur itu adalah perusahaan. Nah, kemudian atau standar industri. Kemudian urutannya melakukan pembongkaran itu sesuai. Mana yang dari awal, berurutan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian faktor keselamatan kerja. Nah, faktor keselamatan kerja siswa itu secara umum juga sudah sangat memperhatikan. Nah, itu mungkin sebagai indikator Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti nampaknya indikator ketercapaian pembelajaran itu sudah sesuai ya Pak ya? Iya. Selanjutnya dari pembelajaran tadi, apakah Bapak sudah merasa puas dengan apa yang telah Bapak lakukan tadi? Iya, kalau berbicara puas atau nggak puas, yang namanya kita guru tentu harus ada peningkatan dari hari ke hari. Ada perbaikan cara kita mengajar, kualitas pembelajaran kita tentu harus ada Pak. Jadi kalau saya katakan puas, masih kurang puas. Baik, baik Pak ya. Baik, kira-kira ke depan menyikapi dari pernyataan Bapak tadi, hal apa yang ingin Bapak kembangkan atau tingkatkan pada masa mendatang? Ya betul Pak. Jadi sesuai dengan kondisi sekolah kita, peralatan baik sarana maupun prasarananya yang bisa dikatakan masih agak kurang. Ya kurang maksudnya sini bukan dari jumlahnya, tapi masih di bawah standar industri. Tentu kita harus mengupayakan bagaimana siswa itu harus belajar, harus mampu mengenali kondisi yang realnya yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang. Contoh, mobil kita di bengkel belum ada yang teknologi injeksi, belum ada yang EV. Tentu sebagai guru saya juga akan berupaya, mungkin melalui kepala sekolah ataupun pihak-pihak terkait, mungkin dari komite juga, kita bagaimana supaya sekolah kita dapat mobil injeksi 1, itu contoh. Nah, kemudian siswa itu pembelajarannya tuh sesuai dengan kebutuhan industri. Itu yang sangat diharapkan Pak. Jadi saya akan berusaha, kalaupun masih belum dapat, tentu saya juga akan mencari sumber-sumber atau referensi lain sehingga pembelajaran itu semakin menarik untuk siswa gitu Pak. Sangat menarik sekali Pak ya, hal-hal yang ingin dikembangkan. Pada intinya diharapkan nanti siswa kita bisa bekerja sesuai dengan standar industri. Iya betul Pak. Nah mudah-mudahan Pak dengan Bapak sebagai guru otomotif di kelas nanti hal ini bisa diwujudkan, dan dari pihak sekolah pun memberikan dukungan penuh